वफा सबका दिलबर हैदर 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 शेर खुदा वो फातह खैबर हैदर 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 मेरे नबी का चीफ कमांडर हैदर हैदर हैदर। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pada video kali ini saya ingin fokus menjelaskan tentang hak anggota organisasi bela diri jalanan Muslim Modern Media System, yaitu dalam bentuk 5 fasilitas utama yang nanti fasilitas ini adalah untuk memberikan rasa aman, rasa nyaman, wasilah untuk ke sana untuk anggota resmi dari bela diri jalanan Muslim Modern Media System dengan 2 syarat, yaitu resmi dan aktif. Resmi menjadi anggota dan aktif dalam kegiatan organisasi. Itu ada 5. Yang pertama yaitu adalah bantuan hukum. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin ketika anggota Mosdev yang resmi dan aktif di lapangan ketika membela diri, mempertahankan darah, harta, kehormatan di jalanan, ketika mungkin dengan meminimal resiko, yaitu mungkin tersandung hukum pidana, maka kita berusaha untuk memberikan fasilitas yaitu bantuan hukum. Itu nanti ada 4 jenis. Yang pertama yaitu bantuan konsultasi hukum secara gratis. Ya, kali ini terkait dengan perdata dan pidana. Itu yang menjadi fasilitas yang pertama terkait dengan bantuan hukum. Kemudian yang kedua yaitu bantuan pendampingan penyelesaian kasus hukum pidana. Ini khusus untuk pidana. Untuk perdata kita tidak memberikan fasilitas, tapi pidana kita fokus di pidana. Seperti kayak pengeroyokan, penganiayaan, pencurian, yang semua yang terdapat dalam kitab-kitab undang hukum pidana. Kemudian yang berikutnya yaitu bantuan pengacara atau lawyer gratis. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk bekerja sama dengan pengacara-pengacara muslim untuk memberikan dukungan kepada anggota Mosdev System itu sendiri ketika mereka sedang memperjuangkan hak-hak mereka dalam bentuk pembelaan darah, harta, dan kehormatan mereka. Nah, berikutnya yaitu bantuan pendampingan proses hukum pidana. Jadi dari kita, dari organisasi itu berusaha semaksimal mungkin untuk mendampingi setiap proses, dari penyidikan, dari pencarian saksi, pencarian alat bukti, kemudian diserahkan kepada lawyer kita untuk diproses secara hukum. Sedangkan untuk proses ke penyidikan, ke tingkat lebih cenderung kepada hukumnya, kita serahkan kepada pengacara kita, yang kita cuma sebatas organisasi itu sebatas membantu untuk mencari saksi, mencari alat bukti, yang kemudian saksi dan alat bukti ini kita serahkan kepada pengacara, kemudian di bawah perlindungan organisasi untuk saksi. Nah, itu dari awal sampai akhir, sampai di pengadilan, sampai nanti insya Allah hakim ketok palu bagaimana, kita terus mendampingi insya Allah. Ini fasilitas yang pertama untuk anggota Mosdev System. Lalu yang kedua yaitu bantuan komunitas petarung jalanan. Jadi selain kita memberikan fasilitas bantuan hukum, tapi juga kita secara komunitas memberikan dukungan moral, kemudian dukungan material, dukungan tenaga, gitu kan. Yaitu dalam bentuk satu, yaitu bantuan pembelaan tempat tinggal. Ini khusus untuk binaan, pembina, dan pengurus, ya, gitu. Jadi karena rumah tempat tinggal itu adalah salah satu dari harta individu manusia. Ini salah satu hak asasi manusia yang harus kita bela melalui organisasi.
Itu yang pertama. Yang kedua yaitu bantuan pembelaan tempat usaha. Itu tempat di mana anggota MUSDEF itu mata pencariannya di situ. Ya mungkin penjual gorengan atau bengkel atau penjahitan atau dagangan apapun, selama itu menjadi sumber mata pencarian untuk menghidupi keluarga anak istri itu, maka kita berusaha untuk membantunya ketika terjadi mungkin gesekan dengan premanisme, kejahatan-kejahatan di jalanan, kita proses dengan langkah hukum. Kemudian juga kita dengan komunitas kita support dengan membela tempat usaha, tetapi sayang ini khusus untuk pembina, gitu. Bukan untuk pengurus dan bukan untuk binaan, tapi pembina. Karena pembina membantu kita dalam mengembangkan organisasi, maka kita kasih fasilitas yang khusus ini. Yang berikutnya bantuan pembelaan anggota keluarga. Makanya kenapa ketika mendaftar itu melampirkan kakak, karena itu yang alat bukti yang sah, dokumen yang sah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi yang semua yang ada di kakak itu baik suami, istri, anak-anak, orang tua, mertua itu yang mendapatkan fasilitas ini. Di luar itu nanti sesuai dengan sistem yang ada, ketentuan yang ada dari kita. Yang berikutnya yaitu bantuan mengungkap kasus lapangan. Namanya manusia ketika di tengah-tengah masyarakat tidak lepas dari kasus. Cuman yang kita bantu kembali lagi kepada bantuan hukum yaitu adalah terkait dengan pidana. Diskriminasi, kemudian pencemaran nama baik, kemudian itu seputar pidana. Terutama yang terkait dengan kehormatan. Itu ada saya sebutkan tadi. Pencemaran nama baik, kemudian fitnah, kemudian diskriminasi, kemudian itu seputar itu. Nah, kita berusaha untuk memberikan, nanti ada support berikutnya. Kemudian terakhir bantuan penyelesaian kasus lapangan, ya. Ketika kita membantu secara untuk mengungkapnya, ya, dengan kita bantu untuk mencari saksi, alat bukti, kita wujudkan dokumen-dokumen surat, gitu. Kemudian juga kita membantu menyelesaikannya, ya, menyelesaikannya sampai kita bawa ke pengacara kita untuk diproses secara hukum, gitu. Dan kita bantu, kita bimbing, kita dampingi, gitu. Kita dampingi baik individunya maupun keluarganya yang sedang diproses hukum tadi. Jadi ini yang kedua. Yang ketiga yaitu bantuan pendidikan pertahanan diri jalanan. Ini ada beberapa. Pertama yaitu pendidikan dan pelatihan level siswa. Level siswa itu terdiri dari satu, itu ada strategi dasar pertarungan yang efektif. Yang kedua yaitu strategi dasar tentang pertahanan pukul tendang. Yang ketiga pertahanan dari cekian, jeratan tali, kemudian rangkulan, pelukan, pegangan, dan yang sejenisnya. Dan yang keempat yaitu pertahanan dari senjata tumpul, tongkat, pentungan, dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya pertahanan dari senjata tajam, pisau, golok, sebagainya. Kemudian yang terakhir senjata api, baik itu senapan laras pendek, pistol, dan sejenisnya, dan juga laras panjang, karena memang perampokan saat ini banyak yang sudah memakai senjata api atau rakitan atau soft gun yang digunakan untuk kejahatan. Maka kita berusaha untuk memberikan sedikit trik-trik dalam menangani atau melumpuhkan orang yang membawa senjata itu. Ini level siswa. Dan level instruktur itu ada beberapa, nanti ada simulasi di situ, ada simulasi menanggulangi kriminalitas di jalanan, di indoor dan outdoor, ada aplikasinya, kemudian ada bela diri pengamanan, bela diri tim pengawalan, bela diri tim lapangan, kemudian dibantu dengan materi 6 senjata tumpul, yaitu ada toya, ada tongkat, ada tonfa, ada ruyung atau noncaku, ada rantai 6 meter, kemudian ada cambuk rotan. Itu materi untuk instruktur. Kemudian yang berikutnya pendidikan dan pelatihan level ahli. Kita mengajarkan bagaimana cara untuk membuka seminar, pelatihan-pelatihan
online workshop gitu dan jenisnya, dan bagaimana cara demo teknik Musdef seperti apa. Nah, dibantu dikuatkan dengan 6 materi pelatihan, 6 senjata tajam. Ada culet kembar, ada pisau kembar, ada pertarungan cedana, itu khasnya Musdef itu cedana. Kemudian ada katana, ada pedang, ada trisula, itu masuk ke kategori pelatihan untuk level ahli. Kemudian pendidikan dan pelatihan level master. Di sini memimpin masyarakat atau memimpin anggota, kemudian memimpin komunitas, kemudian bagaimana untuk melatih, membuka tempat latihan, menjadi guru yang baik, guru pribadi yang baik gitu. Nah, ini master. Kemudian diimbangi, dikuatkan dengan 6 senjata lempar pisau, lempar paku. Kemudian yang berikutnya pendidikan mental dan karakter. Nah, ini bentuknya jurit malam. Ini biasanya kita melakukannya adalah 6 bulan sekali, 16 sekali. Yang pernah kita lakukan itu kita bekerja sama di beberapa tempat di Jogja. Yang pertama pernah kita bekerja sama dengan Pantai Kalkaldrini, dengan Podawis di sana untuk melakukan kegiatan dari jurit malam sendiri-sendiri dari Pantai Drini ke Pantai Krakal dari jam 11 sampai subuh. Nah, nanti melewati 10 pos nanti ada masing-masing pos ada ujiannya. Ada paling krusial, paling penting ujian hafalan Al-Quran, itu penting. Dan ada kita pernah pakai hutan, kita biasanya bekerja sama dengan Dinas Pertanian Kehutanan Batul, itu kita bekerja sama dengan Mangunan, hutan Mangunan. Hutan Mangunan kita sudah memakai sekitar 3-4 kali. Itu juga sama menyusuri hutan tengah malam sendiri. Nah, kemudian yang terakhir kita bekerja sama dengan Desa Wisata Kelor. Kita pernah berapa kali di sana menyusuri sungai sepanjang kurang lebih antara 2-5 kilo. Itu tengah malam juga dari jam 11 sampai subuh. Nanti semuanya melewati 10 pos yang sudah kita tentukan materi-materi ujiannya, sehingga nanti mereka mendapatkan sertifikat pendidikan mental karakter. Jadi secara teknik tiap mingguan itu ditempa, tapi secara 6 bulan sekali mental karakternya digembleng gitu. Kemudian yang terakhir uji kompetensi. Jadi sebelum mereka diterjunkan ke masyarakat, dikembalikan ke masyarakat, sebelum mereka melatih, mereka kita uji dulu sesuai dengan kompeten atau tidak. Nanti ada sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi kompetensi bela diri Islam Sistem, lembaga tersendiri itu yang fokus untuk menguji kompetensi ini. Itu juga ada beberapa tesnya. Nanti itu pembahasannya sudah ada sebelumnya. Lihat video di lembaga legalitas dan kegiatan LSK. Nah, kita sudah upload. Nanti silahkan untuk dilihat di videonya. Itu yang ketiga. Yang keempat yaitu bantuan layanan dokumen gitu. Karena kita berbadan hukum, kita menyediakan dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh anggota Musdef di lapangan, seperti contohnya kita memberikan surat keterangan, memberikan keterangan bahwa ini anggota kita, kemudian ini bergerak di bidang sosial, mungkin itu untuk lampiran data di KK, di KTP, dan lain sebagainya yang kira-kira dibutuhkan oleh anggota Musdef Sistem. Itu kita menerbitkan dokumen surat keterangan. Yang berikutnya penerbitan surat rekomendasi ya gitu. Mungkin ada yang ingin mendaftar jadi polisi, tentara, kita bisa memberikan rekomendasi untuk masuk ke pendidikan TNI Polri tersebut. Mudah-mudahan dengan itu bisa memberikan kemudahan buat anggota Musdef untuk melalui pendidikan TNI Polri tersebut. Kemudian yang berikutnya penerimaan surat perintah tugas. Kita di lapangan selalu ada surat tugasnya gitu. Jadi kita berusaha untuk serapi mungkin sesuai peraturan. Jadi setiap kegiatan itu selalu ada surat tugas. Ada surat tugas yang dibawa oleh mereka sebagai bukti bahwa itu adalah tugas resmi dari organisasi. Terakhir, penerbitan surat jalan. Ini mungkin penting karena ketika kita sedang atau pembina, pelatih, instruktur, ahli master, ketika mereka sedang melatih di luar kota,
yang materinya berkaitan dengan senjata seperti kayak katana dan sebagainya, panahan, itu trisula sebagainya. Nah, itu butuh surat jalan untuk menjelaskan bahwa ini dalam rangka tugas menjalankan pendidikan masyarakat kaum muslimin dalam hal menanggulangi atau membela diri terhadap kejahatan jalanan. Yang terakhir yaitu bantuan layanan gelar non akademik. Tadi saya sebutkan di bantuan yang ketiga, yang terakhir uji kompetensi. Nanti di situ ada hak anggota dengan uji kompetensi itu dia layak untuk memegang gelar tidak, yaitu praktisi atau pelatih, pendekar, guru. Nah itu kita mengeluarkan penghargaan itu buat mereka untuk mensupport, karena itu salah satu hak asasi mereka yang harus diperhatikan, yaitu menghargai. Nah jadi ini 5 fasilitas utama untuk anggota Muslim System yang resmi dan aktif. Mudah-mudahan dengan fasilitas ini bisa mendorong masyarakat kaum muslimin dan anggota Muslim System untuk semangat berlatih bela diri jalanan Muslim System, dan juga semangat untuk berkegiatan di lapangan, ya, saling support, saling membantu, saling bahu-membahu apabila ada sesama kaum muslimin yang terdolimi darahnya, hartanya, kehormatannya, keluarganya oleh kejahatan-kejahatan jalanan itu. Nanti insya Allah kita support dengan sistem itu menjelaskan secara di lapangan atau non legitimasi, dan juga secara hukum, yaitu legitimasi. Insya Allah itu mungkin ini dulu sedikit penjelasan dari fasilitas-fasilitas dari organisasi Musdef System untuk anggota resmi dan aktif Musdef System itu sendiri. Mungkin ini dulu saya cukupkan. Kita tutup dengan doa majelis dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.